Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Fauzia dengan NIM 860196193 yang berasal dari UPBJJ Bandung, Prodi PGSD. Pada mata kuliah kali ini, inovasi pendidikan, saya akan mempresentasikan mengenai asesmen adaptif berbasis AI. Adapun yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, pertama adalah pendahuluan, latar belakang, analisis manfaat, rancangan strategi difusi inovasi, kesimpulan dan penutup. Pada era digitalisasi yang terus berkembang, teknologi artificial intelligence atau AI telah menjadi salah satu inovasi paling menonjol yang memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang mendapatkan manfaat signifikan dari perkembangan teknologi AI adalah pendidikan. Dengan AI memungkinkan personalisasi pembelajaran di mana sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa secara otomatis. AI juga memberikan kontribusi yang besar dalam bidang asesmen pendidikan. Sistem asesmen berbasis AI dapat menyediakan pengukuran yang lebih akurat dan objektif terhadap kemampuan siswa. Asesmen adaptif berbasis AI juga merupakan sebuah inovasi. Hal ini dikarenakan dapat mengubah pendekatan evaluasi dari model statis menjadi dinamis dan personal. Yang kedua, menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan kesulitan soal secara real time. Dan yang ketiga, menghasilkan data diagnostik yang lebih kaya dan presisi. Sedangkan yang keempat, dapat mendukung pergeseran paradigma evaluasi dari sekedar yang hanya mengukur hasil menjadi memberi umpan balik belajar yang bersifat formatif yang dianggap lebih efektif untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis berdasarkan karakteristik Rogers untuk melakukan asesmen berbasis AI ini. Yang pertama dilihat dari relative advantage atau keunggulan relatif, merupakan salah satu atribut dari inovasi dengan menganalisis sejauh mana inovasi memiliki keunggulan berbagi penerimanya. Yang kedua, compatibility atau kesesuaian, yang mengacu pada kesesuaian dengan nilai-nilai atau norma yang mengadopsi potensial atau mungkin mewakili kesesuaian dengan praktek yang sudah ada. Yang ketiga adalah complexity, adalah tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk dapat diadopsi dan seberapa sulit dalam memahami dan menggunakan inovasi. Yang keempat adalah triability, merupakan tingkatan di mana inovasi dapat dialami langsung oleh penggunanya dan dapat diuji pada keadaan yang sesungguhnya. Yang kelima adalah observability, merupakan kemampuan produk untuk diamati atau diobservasi untuk mengetahui adanya dampak negatif ataupun tidak, sehingga inovasi yang memungkinkan dapat diadopsi dengan cepat. Tahapan selanjutnya adalah dengan membuat perancangan strategi difusi inovasi. Yang pertama adalah dimulai dengan tahapan knowledge atau pengetahuan dengan tujuan utama membangun kesadaran atau awareness, mengurangi ketakutan karena ketidaktahuan, dan menyediakan informasi awal yang mudah dipahami. Dengan strategi yang diusulkan adalah pertama berupa sosialisasi formal oleh universitas, menggunakan media informasi multikanal yang disediakan oleh universitas, misalkan website resmi kampus dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menggunakan modul dan buklet pengantar yang menjelaskan konsep-konsep dasar dari asesmen adaptif agar dapat lebih mudah dipahami oleh dosen maupun juga mahasiswa. Strategi yang terakhir juga dapat digunakan mini video dengan durasi 2-3 menit bagi pemula dengan
dapat melihat cara kerja ringkas AI dalam memilih soal dan mengapa sistem terasa lebih mudah bagi mahasiswa dan bagaimana dosen dapat membaca hasilnya yang dijelaskan dalam video tersebut. Kedua adalah tahap persuasion atau pembentukan sikap positif dengan tujuan utamanya untuk mengubah persepsi dari takut dan bingung menjadi penasaran dan ingin mencoba dan dapat menyasar aspek emosional serta dengan strategi yang diusulkan. Pertama adalah dengan menggunakan testimoni early adopters. Yang kedua adalah dengan menggunakan demo live system yang dinilai akan menunjukkan secara langsung bagaimana soal berubah sesuai level kemampuan mahasiswa, dan selanjutnya adalah menjelaskan keuntungan personal bagi dosen maupun untuk mahasiswa secara lebih lanjut. Yang keempat, dengan mengurangi kekhawatiran mengenai validitas AI yang dapat dijelaskan dengan data uji dan coba internal. Dan yang terakhir, untuk menguatkan dengan menggunakan workshop interaktif. Tahap ketiga adalah dengan decision atau pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memfasilitasi keputusan positif serta mengurangi hambatan teknis dan psikologi. Dengan strategi yang diusulkan adalah pertama adalah memberikan akses trial bagi dosen dan mahasiswa yang ingin mengikuti asesmen atau simulasi tanpa konsekuensi. Dan yang kedua adalah dengan menyediakan pendampingan insentif bagi dosen dan mahasiswa. Yang ketiga adalah dengan melakukan insentif penggunaan serta survei kesiapan dan masukan yang dapat dilakukan secara online. Dengan hasil survei dapat dijadikan sebagai dasar keputusan fakultas untuk mengadopsi asesmen berbasis AI. Tahap terakhir adalah pemilihan implementasi bertahap yang dianggap tidak memaksa untuk dipenuhi, namun dosen boleh mencoba pada satu topik atau satu pertemuan terlebih dahulu. Pada tahap keempat adalah tahap implementasi, pelaksanaan dan integrasi dengan tujuannya untuk melakukan integrasi teknis yang mulus dan penggunaan yang konsisten oleh dosen dan mahasiswa. Dengan strategi yang diusulkan adalah pertama, integrasi sistem dengan LMS kampus, pelatihan lanjutan untuk dosen dengan materi, cara membuat bank soal adaptif, cara membaca hasil analitik AI, dan bagaimana memberikan remedial berdasarkan data agar tepat sasaran. Selanjutnya adalah menyusun SOP, penyediaan tim helpdesk, menyediakan monitoring implementasi bulanan, serta dengan tahap terakhir adalah confirmation, yaitu evaluasi dan penguatan penggunaan. Dengan strategi yang diusulkan adalah evaluasi rutin tiap semester, berbagi keberhasilan, penyempurnaan sistem berdasarkan masukan, serta kebijakan kampus yang mendukung. Dan yang terakhir adalah komunitas praktisi teknologi pembelajaran. Kesimpulan, secara keseluruhan, asesmen adaptif berbasis AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas. Terima kasih.